kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Anas. Dan di channel gue bakal ceritain ke kalian tentang banyak hal. Hari ini gue bakal ceritain ke kalian salah satu drama Korea favorit gue gitu ya. Dan ini dramanya cukup terkenal banget gitu. Mau tahu drama apa yang bakal gue ceritain? Stay tune. Drama yang mau gue ceritain ke kalian hari ini adalah drama Descendant of the Sun. Jadi buat kalian pasti udah pada denger dong tentang Song couple. Nah, gara-gara drama ini akhirnya Song Joong Ki dan juga Song Hye Kyo menikah, walaupun sekarang akhirnya bercerai juga. Drama Descendant of the Sun ini itu tayangnya pada bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2016 dengan total episodenya itu ada 16 episode. Drama ini disutradarai oleh Lee Eun Bok dan juga Baek Sang Hoon. Dan juga show-nya itu kemarin di KBS. Tapi kalau mau nonton bisa di Netflix, bisa di View, bisa di mana aja. Gue rasa nih dramanya karena terkenal banget di mana-mana itu ada gitu. Untuk castnya itu ada Song Joong Ki, ada Song Hye Kyo, ada Jigu, dan juga ada Kim Ji Won. Untuk genrenya sendiri itu romance, drama, dan juga action. Untuk sinopsis dari drama Descendant of the Sun ini menceritakan tentang Yoo Si Jin yang diperankan oleh Song Joong Ki yang merupakan seorang kapten pasukan khusus gitu ya, tentara dari Korea Selatan, dan juga dia bersama dengan sersan utama So Dae Young yang diperankan oleh Ji Gon. Nah, mereka tuh lagi nggak bertugas nih ceritanya, mereka lagi jalan-jalan dan mereka ketemu sama seorang pencuri. Nah, pencuri ini tuh terluka dalam pengejaran gitu ya, sampai akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka bertemu dengan seorang dokter wanita yang cantik, itu bernama Dr. Kang Mo Yoon yang diperankan oleh Song Hye Kyo. Dan disitulah ceritanya bermulai. Singkat cerita, akhirnya si Kapten Yoo Si Jin dan juga Dr. Kang Mo Yoon ini tuh akhirnya pacaran. Tapi ketika pacaran, karena si kapten ini ditelepon untuk pergi ke satu misi gitu ya, misi perdamaian gitu, akhirnya tiba-tiba kencamannya itu selalu terputus tengah jalan. Dan akhirnya mereka tuh ketahuan bahwa satu orang itu tentara yang harus membunuh orang, dan sedangkan yang satunya lagi dokter yang harus menyembuhkan orang. Setelah berbicara tentang pandangan dari hidup dan pekerjaan mereka ngerasa mereka tuh gak cocok. Akhirnya mereka berpisah. Dikirimlah dokter Kang Mo Yoon ini ke suatu negara gitu ya, ke satu tempat yang namanya Uruk gitu. Ini negara fiksi ya. Dan ternyata si Kapten Yoo Si Jin ini juga menjadi salah seorang tentara yang bertugas di sana. Akhirnya mereka ketemu lagi deh. Dan ketika mereka bertemu di sana, mereka tuh semakin dekat lah pastinya, dan juga semakin mengetahui visi dari pandangan mereka tuh mengenai pekerjaan mereka masing-masing. Mau tahu gimana kelanjutan dari Descendant of the Sun? Apakah mereka akan kembali lagi bersama lagi gitu ya? Atau mungkin Song couple yang kembali lagi gitu setelah mereka bercerai? Mungkin nggak ya mereka bersatu kembali? Untuk review gue akan mulai dari castnya. Yang pertama itu ada Song Joong Ki dan juga Song Hye Kyo. Nah, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo di sini itu dua-duanya chemistry-nya wow, bikin baper gitu kan. Dan emang ini terbukti ya, nggak cuma di dalam drama, akhirnya berkelanjutan sampai dramanya sudah selesai pun akhirnya mereka menikah gitu. Walaupun akhirnya mereka harus bercerai gitu ya, menyedihkan sih memang ya, karena entah kenapa mereka tuh auranya gitu cocok banget, nyambung banget gitu. Dan di sini juga untuk Song Joong Ki sendiri, kalau gue tuh ya awalnya nonton ini tuh gue rada underestimate gitu sama Song Joong Ki gitu. Kan dia tuh pretty boy gitu kan, maksudnya dia harus menjadi seorang tentara gitu ya, kapten pasukan khusus gitu. Apakah cocok? Tapi ternyata dia tuh membuktikan bahwa dia tuh bisa jadi siapa aja, walaupun dia tetap pretty boy lah, tetap kinclong gitu. Tapi dia ketika menjadi seorang kapten di drama ini, dia tuh masuk banget ke dalam perannya. Keren Song Joong Ki. Untuk Song Hye Kyo sendiri, dan gue tuh udah ngefans Song Hye Kyo tuh dari gue SMA gitu. Gue entah kenapa tiap kali dramanya Song Hye Kyo tuh gue suka gitu, dengan aktingnya dia, dengan perannya dia gitu. Dan yang paling gue suka adalah dia itu adalah wanita vampir, karena tidak pernah menua dan tetap cantik sampai sekarang. Untuk Ji Gon dan juga Kim Ji Won sendiri itu juga mereka bagus banget dalam meranin peran mereka masing-masing. Jadi pokoknya semua cast-nya di sini top banget.
Sinematografi, set, dan juga kostum. Untuk sinematografi dan setnya itu keren. Kenapa gue bilang keren? Karena mereka tuh bisa bikin suatu negara fiksi yang namanya Uruk gitu ya. Dan itu bener-bener kelihatan seperti perbatasan yang sedang ada perang gitu di sana. Dan gue bener-bener top banget deh mereka ngaturnya, ngesetnya, ngambil angle kameranya. Dan ada satu scene di mana itu ada gempa bumi kan. Ketika gempa bumi itu ada bangunan roboh gitu. Dan mereka harus menolong orang-orang korban yang menjadi korban dari bangunan roboh tersebut. Itu bener-bener tegang dan deg-degan banget. Sama ada satu lagi yang gue inget, mereka itu harus menyelamatkan seorang presiden gitu deh, dengan si dokter yang diperankan Song Hye Kyo itu harus menyelamatkan dia gitu. Sedangkan para bawahannya tuh udah kayak jangan kalau sampai terjadi sesuatu sama orang ini gitu, kalian semua akan mati gitu. Tapi akhirnya si Song Joong Ki gitu ya, si Kapten Yoo Si Jin dan si para bawahannya itu sambil todong-todongan senjata, dan si dokter Komunyon itu harus menyembuhkan si pasien. Itu keren banget. Untuk kostumnya sendiri, gue baru tahu di drama ini kalau seragam tentara dan seragam dokter itu kalau yang pakai Song Joong Ki sama Song Hye Kyo itu jadinya keren banget. Top. Untuk soundtrack, nah drama Descendant of the Sun ini salah satu drama yang soundtracknya bagus semua dan semuanya tuh rata-rata terkenal gitu ya. Dan kalau gue pribadi ada 4 yang gue suka banget. Yang pertama itu ada Always yang nyanyi Yoon Mi Rae. Yang kedua ada Every Time yang nyanyi itu Chen and Punch. Yang ketiga ada This Love yang nyanyi Davichi. Dan yang keempat itu You Are My Destiny yang nyanyi Gumi. Jadi itu adalah soundtracknya. Kalau kalian mau download silahkan di download lagunya. Moral of the story dari drama Descendant of the Sun ini menurut gue tuh ada 3 moral of the story-nya. Yang pertama, setiap pekerjaan itu punya resiko dan punya visi masing-masing gitu ya. Jadi kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan juga jangan envy gitu, jangan iri gitu. Belum tentu pekerjaannya dia lebih baik, pekerjaannya si ABC itu lebih baik. Enggak, karena setiap pekerjaan itu pasti punya resikonya masing-masing gitu. Gimana cara kita menghadapi dan menanggapi itu semua. Jadi bersyukur aja dengan pekerjaan yang kalian miliki sekarang gitu ya. Dan kalau kebetulan pekerjaan itu kalian nikmati ya syukuri gitu. Yang kedua adalah teamwork. Di drama ini juga diceritakan bahwa dengan kerja sama tim yang baik, masalah apapun, pekerjaan sesulit apapun itu dapat diselesaikan dengan cepat dan juga dengan baik. Jadi mau sesulit apapun pekerjaan itu, kalau kita melakukannya bersama-sama gitu ya, dengan teamwork yang baik, itu cepat kelar dan yang pasti semuanya menjadi lebih mudah gitu. Yang ketiga, ini penting banget nih. Menurut kalian, true love itu beneran ada atau enggak sih? Atau true love, cinta sejati itu cuma ada di drama Korea aja gitu. Dan kalau menurut gue gitu ya, ini di dramanya juga kan diperlihatkan bahwa si Song Hye Kyo dan Song Joong Ki ini kan akhirnya jadian gitu. Dan sampai keluar drama pun mereka akhirnya menikah walaupun akhirnya bercerai gitu. Sebenarnya kalau mau ngomongin true love ada atau enggak, itu balik lagi ke setiap pasangan sih. Toh ada aja tuh sampai kakek nenek tetap bersama gitu kan. Jadi setiap pasangan itu pasti punya masalah, pasti ada pertengkaran, pasti ada pertikaian. Tergantung bagaimana kita itu menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Jadi harus dipikirkan baik-baik, apakah perpisahan itu adalah salah satu cara yang terbaik, ataukah masih bisa dibicarakan lagi, atau bagaimana gitu. Jadi kalau memang mau dibilang true love, ya balik lagi, koreksi diri dulu gitu kan. Apakah kita bisa menerima orang lain sebagai pasangan kita dan hidup selamanya atau bagaimana gitu. Itu ya yang buat pasangan-pasangan di sana. Conclusion time. Jadi kesimpulannya, drama Descendant of the Sun ini bagus. Kalian harus nonton. Karena kenapa? Karena dari castnya, dari sinematografi, dari set, dari soundtrack sekalipun itu semuanya bagus banget gitu kan. Dan juga yang paling penting itu emosi, chemistry dari setiap castnya juga nyambung gitu, sampai banget ke kita. Jadi bahwa kita tuh perasaan itu jadi ikutan baper-baper, ada serunya, ada tegangnya, ada romansnya, pokoknya semuanya ada di sini. Kasus-kasusnya juga terselesaikan dengan baik semuanya. Dan untuk endingnya jujur gue puas. Ini spoiler ya, happy ending loh endingnya gitu ya. Tapi kalau menurut gue endingnya itu bisa tertebak. Sebenarnya mau dibikin twist biar kita tuh penontonnya penasaran. Tapi gimana ya, gue bisa menebak itu gitu. Jadi ya
twistnya masih belum berhasil di gue. Tapi yang pasti keren banget sih semuanya, keseluruhan overall 16 episode gue suka. Kalau gue bisa kasih rating ya itu dia 9,5 deh. 9,5 kenapa? Karena endingnya sayang, twistnya ketebak sama gue. Finally, thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue. Semoga kalian suka dengan drama yang gue rekomendasikan. Dan ini dramanya wajib banget kalian tonton gitu, karena ini drama hits banget di 2016 kemarin gitu. Kalau kalian suka, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga klik notification supaya kalian tahu kalau gue post video-video gue selanjutnya. Thank you semuanya, tetap sehat semua, bye.